Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Tidak lupa saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari channel Eka Vlog, dan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani yang merayakan. Dan saya akan update sebentar ya tentang cryptocurrency. Untuk kali ini ya, seperti kita ketahui ada crash lagi ya di cryptocurrency pada malam takbiran Idul Fitri tadi malam ya, dan berlanjut sampai sekarang. Ada banyak yang menyebutkan karena Elon Musk lagi ya, karena Elon Musk melakukan di Tesla sebagai perusahaan mobil listriknya menyatakan tidak menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin lagi, dan ini langsung menimbulkan crash di pasar ya akibat tweetan dari Elon Musk ini, sehingga BTC yang awalnya sudah di 58.000 USD langsung turun di bawah 50.000, dan sekarang sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan pasar ya, reversal. Ini juga dikaitkan juga dengan kebiasaan Elon Musk yang mempam dan mendam Doge ya, Dogecoin sebagai salah satu koin yang awalnya itu koin mainan ya, karena hanya berupa meme ya dari anjing Shiba ya dari Jepang. Itu sebenarnya tidak punya fungsi untuk Dogecoin ini ya, karena saya tahu betul ketika saya masuk di pasar 2019 di kripto, Dogecoin itu harganya masih Rp34. Dan begitu Elon Musk masuk, Dogecoin sempat digadang-gadang mau tembus ke 1 USD ya. Dan ternyata dengan pom-pom Elon Musk ini cukup berhasil. Kemarin sempat di 10 ribuan, kemudian pada acara SNL rupanya gagal, sehingga malah dump ya. Dan dengan keadaan itu Elon Musk ternyata marah ya, karena yang ngedam ternyata juga dari para miliarder juga yang lain ya, yang tidak suka dengan Elon Musk didam. Akhirnya Elon Musk pun bikin berita ya, news yang sengaja dibuat sehingga BTC ikutan didam juga ya. Nah itu yang terjadi ya, kita saksikan saja, kita sebagai trader teri ya, kita ikutin saja ya apa maunya para paus itu. Dan kalau kita lihat dari chartingnya ya, ini ada doji ya, ada candlestick doji. Kemudian kalau VPA kemarin saya menyarankan untuk beli, di hold aja ya ini ya, di area volume price di mana ada tahanan yang paling besar sudah tertembus ke bawah, kita tahan aja. Dan di sini ada candle doji, di sini ada candle doji ya, sehingga sebenarnya kita tidak perlu panik ya, karena di area tersebut ada doji ya, di mana seller dan ini ya yang saya maksud doji ya. Jadi candlestick yang bodinya itu seperti garis, itu artinya seller dan buyer lagi perang ya, lagi perang ini sama kuat, dan hasilnya sama kuat. Nah, itu biasanya kalau ada doji ini ada pembalikan. Dan kalau kita lihat volumenya di sini saya gambarkan ya. Nah, untuk areanya saya gambarkan elipnya. Di sini ada kenaikan volume ya. Nah, ini yang sekarang ini ya. Ada kenaikan volume, dan volumenya yang dominan adalah volume penjualan. Kemudian di sini candlestick-nya candlestick doji, artinya ada kemungkinan pembalikan arah di sini karena sudah jenuh jual, Nah, kita tunggu saja ya volumenya, volume penjualan yang
naik, kemudian di sini harga turun. Ya. Harga turun, volume volume naik, harga turun. Sebenarnya kalau yang punya barang bisa di sell ya, tetapi candle doji ini kalau ini bertahan bisa untuk di hariannya ya hari ini seperti ini. Nah ini bisa ada sinyal untuk reversal. Itu untuk BTC ya. Kemudian kita lihat dampaknya ke anak-anak BTC dulu. Kita lihat BCH. BCH kita lihat ya sama ya, ikutan bapaknya dan turun ya, turun drastis. Kemudian kalau CAI per A-nya saya kalau di area pembelian yang untuk menurut BPA ini sudah tertembus ke bawah ya. Sudah tertembus ke bawah tetapi masih uptrend ini. Dan ini money flow-nya juga masih tebal ya, awan hijaunya masih tebal. Dan kalau secara volume di sini tidak ada informasi apa-apa untuk BCH ya. Jadi wait and see untuk BCH. Kemudian anak BTC yang lain, BSV, Satoshi Vision. Ya, kita lihat BSV ya, BSV juga sama. Cyber A-nya menunjukkan sudah mulai ada kecenderungan jual dan secara volume price analysis di sini ada harga yang kenaikan volume. Ada kenaikan volume, tapi yang dominan adalah volume penjualan. Kemudian menghasilkan candlestick turun ya. Menghasilkan candlestick turun, ini artinya kalau yang punya harga silakan di CL, tetapi kalau yang jangka panjang ya tidak perlu untuk di CL ya. Nah di sini sudah ada sinyal di Cypernya ada silang, itu artinya sudah mulai jenuh. Itu untuk Satoshi Vision. Kemudian untuk ETH, Ethereum. Lihat Ethereum ya. Ethereum ketika di area pembelian di sini di supportnya yang menurut volume price analysis ternyata ditolak. Jadi dia naik lagi. Dia naik lagi ke atas ya. Bayarnya sudah mulai menolak. Sehingga ini adalah untuk Ethereum yang sangat kuat ya. Memang Ethereum ini sudah di area 60 jutaan kalau dirupiahkan. Dan ini berarti di area sini bisa untuk dilakukan pembelian ya. Jadi pasang buy limit di sini. Itu bisa untuk koleksi lagi untuk Ethereum. Dan kalau kita lihat Ethereum money flow-nya juga awan hijaunya tebal ya. Jadi masih banyak investor yang atau para paus yang menanamkan dananya di sini. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya untuk Ethereum, hold saja. Lalu setelah Ethereum kita lihat blockchain generasi ketiga, Cardano. Lihat Cardano ya. Cardano sudah ada pembalikan Cardano ya. Cardano rupanya sudah tidak mau juga mengikuti Bitcoin. Dia membuat pola yang berbeda dan belum masuk di area demand-nya di sini. Dan candlestick yang terakhir hariannya sudah naik Cardano. Sudah naik 4% ya. Sehingga Cardano tidak perlu khawatir karena sudah reversal. Lalu Ethereum generasi ketiga lainnya Polkadot. Polkadot masuk di area pembelian ya, area koleksi lagi di sini bisa dikoleksi lagi dan benar setelah masuk di support kuatnya dia mantul kembali untuk Polkadot ya. Ada candlestick hijau di sini. Sama karakternya dengan Cardano ya. Nah, sama dengan Cardano dan ini juga prospek pasti akan mantul duluan dibandingkan BTC.
Lalu yang generasi ketiga lainnya IOTA ya. Coba kita lihat IOTA tertembus ya berdasarkan volume price analysis di area demand-nya di mana pasar rame itu sudah tertembus ke bawah. Kalau IOTA maka perlu kita menunggu di area demand yang berikutnya. Kita tunggu di area demand yang berikutnya untuk kita pasang buy limit di situ. Ini area demand yang berikutnya. Ini ya, di area di sini, di mana ada candlestick yang mantul di situ. Ini ya, di area 1,3 USDT. Nah, itu di situ. Itu untuk IOTA. Lalu untuk yang berikutnya yang lagi tren Silika. Silika juga sebagian generasi ketiga ya. Silika pas di area pembelian. Silahkan dibeli untuk silika ya pada harga sekarang. Dia turun pun tipis ya. Nah, bisa ditambah lagi muatannya di sini. Nah, ini dan candlestick yang terjadi doji. Ya, jadi antara seller dan buyer sama kuat. Nah, itu bisa dikoleksi lagi. Lalu satu lagi calon pengganti XRP ya, SLM. Yang juga diramalkan oleh Bud Simpson katanya mau mencapai 10.000 ya, ya 10.000 US dollar ya. Nah, ini untuk XLM turun ya, turun dan sebenarnya area demand-nya masih jauh ya ini dan candlestick-nya juga masih merah dan CPRA-nya menunjukkan adanya red diamond. Sehingga wait and see untuk Stellar Lumen, tapi dalam jangka panjang Stellar Lumen ini sangat prospek ya sebagai pengganti untuk sarana transaksi ya di dunia perbankan. Jadi jangan khawatir, makanya si Bud Simpson meramalkan SRP, SLM akan melambung tinggi harganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Terima kasih, jangan lupa ya untuk subscribe channelnya dan like, karena pada 1000 subscriber nanti saya akan ada giveaway 5 AFL untuk Ame Broker. Saya berikan gratis pada yang subscribe ya, tetapi diundi 5 orang ya, silahkan di subscribe. Di pemenang yang terpilih bisa kirim email, saya kirimkan via email. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.